Bab 28. Windy, ternyata kamu telah tumbuh menjadi gadis yang cantik dan dewasa nak, maafkan ibu yang selama ini tidak mempedulikanmu. Gumam seorang wanita parubaya menyaksikan acara pernikahan Windy di stasiun televisi. Rasa penyesalannya semakin besar, kini dia hidup sebatang kara. Keegoisannya di masa lalu membuat dia jatuh ke dalam lubang hitam penuh derita, tak ada yang peduli degannya hanya bisa menangisi hidupnya setiap hari. Terkadang dia ingin menemui anaknya, tapi perasaan takut itu terus muncul di benaknya. Dia sangat takut jika anaknya tidak menerimanya dan membencinya seumur hidupnya. Windy dan Kinan sudah pindah ke apartemen. Mereka memang masih pengantin baru, tapi semua fasilitas telah disediakan di apartemen mereka, tak seperti pengantin baru pada umumnya yang harus berusaha dulu dari nol. Di tempat tidur Windy masih terlelap, Kinan terus memandangi istrinya itu dengan penuh kebahagiaan. Dia tidak pernah menyangka Windy yang selalu dia bilang jelek itu telah menjadi istrinya sekarang. Sebenarnya aku telah jatuh cinta saat pertama kali kamu mengganti bajuku di WC sekolah Windy. Kamu polos tak seperti wanita lain yang menyukaiku karena harta orang tuaku. Gumam Kinan sambil memandangi istrinya, lalu dia melayangkan kecupan lembut di bibir Windy. Kamu sudah bangun. Windy berusaha membuka matanya setelah kecupan lembut yang diberikan oleh Kinan kepadanya. Sejak sejam yang lalu, ucap Kinan sambil mengelus kepala Windy. Jam berapa ini sayang? Jam 9 pagi Windyku sayang. Astaga sayang, mengapa kamu tidak membangunkan aku? Windy langsung duduk. Untuk apa? Kamu terlihat sangat lelap, jadi aku enggak tega membangunkan kamu. Kinan memeluknya kali ini. Aku belum masak sayang, dan mengapa kamu di sini? Seharusnya kamu kan pergi ke kantor. Tidak perlu masak sayang, kita akan makan di luar hari ini. Kebetulan aku tidak ingin masuk kantor hari ini. Semua urusan kantor Mbak Lira yang selesaikan. Oh syukurlah. Windy kembali berbaring. Kamu cantik, ucap Kinan. Kamu tampan, ucap Windy membalas. Aku lagi ingin sayang. Kinan sudah melayangkan kecupan beberapa kali di wajah Windy. Aku belum mandi sayang. Windy terlihat masih sangat malu. Kinan berdiri, dia langsung mengangkat tubuh Windy dari tempat tidur. Kita mau kemana sayang? Kita akan mandi bersama Windy. Tapi sayang, aku sekarang suamimu Windy. Hehehe iya sayang. Hari-hari yang sangat indah bagi mereka berdua. Setelah selesai Windy dan Kinan keluar dengan rambut yang masih basah. Tak henti-hentinya Kinan melayangkan ciuman ke wajah Windy, dan itu menjadi rutinitas yang tidak pernah dia lewatkan setiap pagi. Kita mau kemana hari ini sayang? Ucap Windy sudah berganti pakaian. Kita ke pusat perbelanjaan sayang, aku akan membelikan beberapa barang untukmu. Barang apa? Bukannya semua sudah tersedia di sini sayang? Kejutan sayang, kalau aku bilang sekarang nanti tidak spesial lagi. Okelah suamiku. Windy tersenyum manis kepada Kinan. Mereka berdua pun siap dan berjalan menuju parkiran mobil. Setelah beberapa menit perjalanan mereka pun singgah di sebuah dealer mobil. Windy menjadi tambah bingung mengapa Kinan membawanya ke sini. Sayang, kamu bilang mau belanja barang. Iya sayang, kita mau beli mobil. Kata Kinan santai. Mobil, astaga sayang, ini sungguh berlebihan. Aku tidak butuh ini, lagian masih ada beberapa mobil yang tidak terpakai di rumah mami. Aku bisa memintanya jika aku mau sayang. Itu kan mobil mami dan papi, sedangkan ini hadiah untukmu. Ini kado pernikahanku untukmu. Windy masih menolak, dia tidak mau keluar dari dalam mobil. Windy, aku sudah membayar lunas. Jika kamu tidak mau menerimanya aku akan kecewa. Raut wajah Kinan berubah menjadi sedih. Oke, aku mau menerimanya, tapi kamu janji lain kali jangan memberikan aku hadiah mewah seperti ini sayang. Kamu pantas menerimanya sayang. Kinan pun menarik tangan Windy keluar dari dalam mobil untuk melihat mobil yang telah dia pesan untuk Windy. Windy dengan terpaksa turun mengikuti Kinan. Kamu suka sayang? Kinan memperlihatkan mobil dengan didampingi karyawan dealer tersebut. Suka sayang?
Sahut Windy ingin menyenangkan Kinan. Sebenarnya baginya ini sangat berlebihan tapi bagi Kinan ini hanya hadiah kecil untuknya. Setelah selesai membeli mobil, mereka pun pergi ke pusat perbelanjaan. Windy menggandeng tangan Kinan dengan erat. Mereka kini memasuki sebuah kafe yang berada dalam mall tersebut. Sayang, kamu tunggu di sini, aku akan pergi ke toilet, kata Windy tiba-tiba karena dia ingin buang air kecil. Oke sayang, aku akan menunggumu di sini. Kinan duduk di kafe yang ada dalam mall tersebut sedangkan Windy langsung berlari cepat. Saat Windy berlari, tak sengaja dia menyenggol wanita paruh baya hingga belanjaannya terjatuh. Kinan yang melihat kejadian itu langsung berlari ke arah Windy berdiri. Maaf Bu, saya buru-buru, kata Windy langsung masuk ke dalam toilet. Ibu itu memungut barang-barangnya, dan Kinan langsung berjongkok membantunya memungut semua barang belanjaan yang berserakan di lantai. Maafkan istri saya Bu, dia lagi kebelet ingin buang air kecil, kata Kinan sambil memasukkan barang ke dalam tas belanjaan. Kamu pasti anaknya Irfan, kata ibu tersebut kepada Kinan saat dia melihat wajah Kinan. Ibu kok bisa tahu nama papiku? Kamu sangat mirip dengannya. Kinan pun berdiri dan memegang belanjaan ibu tersebut. Iya, aku anaknya, kalau boleh tahu nama ibu siapa? Tanya Kinan kembali. Namaku. Saat dia ingin memberitahu Windy langsung menghampiri mereka. Saya minta maaf Bu, kata Windy sambil menundukkan kepalanya. Kamu Windy. Ibu tersebut memegang wajah Windy dengan terharu, air matanya keluar membasahi kedua pipinya. Ibu juga tahu nama istriku. Kinan langsung menarik tangan Windy mendekatinya. Dia takut ibu tersebut ingin akan menyakiti Windy. Aku, Hiks. Ibu tersebut menangis di hadapan mereka berdua. Ayo, sayang kita pergi. Kinan menarik tangan Windy. Tapi Windy tidak mau beranjak, dia masih penasaran dengan wanita tersebut. Sayang, dia hanya ingin berbicara kepada kita, kata Windy setengah memohon kepada Kinan. Ayolah Win, kita tidak tahu mana orang yang baik dan mana orang yang jahat kepada kita. Kinan masih was-was melihat perempuan tersebut. Bu, bagaimana kalau kita duduk dan berbicara? Kami tidak akan menyakiti ibu, ucap Windy kepada wanita tersebut. Sayang, ayolah, dia hanya berpura-pura sedih di hadapan kita. Kinan masih tidak percaya dengan wanita di depannya. Sayang, tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain, ucap Windy. Baiklah, jawab Kinan pasrah, kali ini dia lebih banyak mengalah kepada Windy. Akhirnya ibu tersebut mengikuti mereka berjalan dan duduk di kafe yang ada di mall tersebut. Sebenarnya ibu siapa? Mengapa ibu mengetahui nama aku dan suamiku? Maafkan Ibu Win, ibu sangat malu mengatakan ini. Ibu takut kamu tidak menerima ini dan malah membenci ibu, ucap ibu tersebut sambil menundukkan kepalanya. Cepatlah bicara, aku sangat sibuk, kata Kinan sudah terlihat kesal melihat ibu tersebut di depannya. Sayang, Windy kembali menatap Kinan dengan mata melotot. Baiklah, hanya jawaban itu bisa Kinan katakan. Ayo Bu, aku akan siap mendengarkan. Windy terlihat antusias. Maaf, aku tidak bisa mengatakannya sekarang, kata ibu tersebut sambil menyeka air matanya dan pergi meninggalkan mereka. Lihatkan dia berbohong, jangan percaya sayang. Aku kan sudah bilang zaman sekarang ini banyak sekali kasus penipuan semacam ini. Kinan langsung memotong pembicaraan mereka. Windy mencubit perutnya dengan sedikit keras membuat Kinan jadi terdiam. Au, sakit sayang. Kinan meringis menahan sakit sambil memegang perutnya. Sayang, pokoknya aku ingin kamu cari tahu siapa orang itu. Aku sangat penasaran dengan tatapannya kepadaku. Aku rasa aku sangat dekat dengannya, ucap Windy. Mencari tahu dia. Ayolah sayang, aku seperti orang kurang kerjaan saja. Sayang, kamu sayang tidak dengan aku, ucap Windy sambil memegang tangan Kinan. Sayanglah, sangat sayang. Kalau begitu cari tahu siapa dia, ucap Windy. Malas ah. Baiklah, kalau begitu aku yang akan mencari tahunya sendiri,
Windy memasang muka cemberut dan berdiri dari tempat duduknya. Baiklah, aku mencari tahunya untukmu. Kenapa kamu selalu membuatku gemas setiap hari, Windy sayang? Hanya kamu gadis yang membuatku bertekuk lutut di hadapanmu. Jangan sampai kamu selingkuh karena jika aku mendapatkan kamu selingkuh pastinya akan ku habisi selingkuhanmu itu di hadapanmu. Kinan langsung memeluk Windy. Siapa juga mau selingkuh? Kamu tuh banyak perempuan yang suka. Bisa saja kamu selingkuh diam-diam di belakangku. Kinan masih memeluk Windy. Dia lupa atau tidak mau pusing dengan lingkungan sekitarnya jika mereka sedang berada di keramaian dan beberapa mata sudah menatap mereka, ada yang terlihat baper ada juga yang terlihat iri. Di gedung Golden Group tepatnya di lantai 7 Kinan sedang berkutak dengan komputernya, mata dan tangannya seirama bekerja dengan penuh ketelitian. Terkadang Kinan memeriksa handphonenya berharap Windy mengirimkan pesan untuknya, tapi sampai matahari sudah terasa di atas kepala oleh orang yang sedang sibuk mencari rejeki di luar gedungnya, Windy belum juga mengirimkan pesan untuknya. Tak lama kemudian suara ketukan pintu terdengar. Ray berdiri tegap dengan gayanya yang cool dan tak pernah lepas dari kaca mata hitamnya. Kinan memandangnya sejenak melihat Ray dari head to toe, terlihat ada yang berbeda dari Ray hari ini. Hampir 17 tahun bersama Kinan, baru hari ini Kinan melihatnya sangat berubah. Apa yang salah denganmu hari ini, Ray? Ucap Kinan sambil memandangnya dengan serius. Aku masih seperti yang dulu, Tuan Muda. Kata Ray masih berdiri tegap. Yah, aku tahu. Hahaha, ternyata penampilanmu sangat berbeda hari ini. Mengapa ada warna putih di rambutmu? Kinan seperti menemukan emas jatuh dari langit melihat keburukan Ray. Ada apa dengan rambutku? Ray langsung membuka kaca matanya dan melihat rambutnya dengan kaca mata hitamnya. Ternyata kamu sudah tua, lihat rambutmu sudah ada yang memutih. Segerakanlah punya anak, jangan sampai aku yang mempunyai anak duluan. Siap Tuan Muda, masih dalam usaha tiap malam. Oh, pantas saja tiap malam nomormu tidak pernah aktif. Sekarang kamu punya alasan untuk lari dariku. Ucap Kinan. Bukan lari Tuan Muda, aku hanya berpikir ternyata punya istri itu sangat enak. Jika aku tahu menikah itu enak, mengapa aku tidak menikah saat lulus SMA saja? Hidupku sia-sia hanya mengurus anak berandalan sampai dia menikah dan akhirnya aku melupakan kebahagiaanku sendiri. Ray mengucapkan sindiran kepada Kinan. Kurang ajar kau, Ray. Oh, sekarang kamu sudah berani sama aku ya? Teriak Ray. Hahaha, percuma marah, kamu tidak akan pernah menang jika melawanku. Ray hanya tertawa melihat Kinan marah kepadanya. Kinan dan Ray tak pernah benar-benar bertengkar secara serius karena mereka sudah saling mengenal karakter masing-masing. Walaupun perbedaan usia yang sangat jauh, tapi Ray bisa mengimbangi sikap Kinan yang semena-mena secara bijaksana. Okelah, aku selalu kalah darimu. Ucap Kinan langsung kembali duduk tegap di kursi kebesarannya. Apa yang akan saya lakukan, Tuan Muda? Sepertinya Anda sangat resah hari ini. Ray berhenti bercanda, aku serius sekarang. Kinan kembali berteriak, dia terkadang selalu naik pitam jika bersama Ray. Cari tahu wanita yang bertemu denganku saat berada di mall. Wanita yang mana? Tuan Muda selingkuh. Benar-benar kamu, Ray. Mana mungkin aku selingkuh. Windy itu sudah mewakili semua wanita cantik di dunia ini, jadi mataku sudah tertutup untuk wanita lain. Yaelah, anak muda lagi di mabuk cinta. Oke, jadi siapa wanita itu? Ray kembali ke topik pembicaraannya. Mengapa tiap hari kamu terlihat menjadi bodoh, Ray? Kalau aku tahu dia itu siapa, untuk apa juga aku bertanya kepadamu? Pokoknya gunakan akalmu, entah dari mana kamu memulainya aku tidak mau tahu. Yang aku tahu informasinya terdengar di telingaku besok pagi. Bodoh, bodoh, di mana-mana kalau orang menyuruh itu ada petunjuknya atau gambar wajahnya. Setidaknya ada gambaran begitulah tentang target. Aku ini bodyguard bukan detektif jadi. Ray, aku lempar pakai sepatu atau bergerak sekarang. Kinan sudah mau mencopot sepatunya dari kakinya. Baiklah, sepertinya semakin dewasa otak Tuan Muda semakin menurun kualitasnya.
Ray langsung berlari cepat tapi Kinan sudah melayangkan sepatunya mengenai belakangnya. Hahaha, akhirnya kamu kalah Ray. Kinan tertawa dan Ray memegang belakangnya karena sakit. Tunggu, jangan pergi. Kinan menahan Ray yang berdiri di pintu. Ada apa lagi? Jika ini di tempat latihan sudah kupatahkan tanganmu itu tuan muda. Sayangnya ini bukan di tempat latihan Kak Ray. Kinan kembali tertawa. Ada apa lagi tuan muda, aku buru-buru, istriku menungguku makan siang bersama. Ucap Ray masih memegang belakangnya. Sepatu, bawa ke sini. Perintah Kinan. Oh sepatu. Ini ambil saja sendiri. Ray membuang sepatu Kinan keluar pintu dan menutup pintu sambil tertawa keras. Ray, teriak Kinan sampai suaranya memenuhi ruangan tersebut. Krek, pintu kembali terbuka. Hahaha, maafkan aku, ini sepatunya tuan muda. Ray kembali masuk dan mendekati Kinan lalu memasang kembali sepatu Kinan di kakinya. Sana pergi. Jangan lupa antarkan aku makanan. Besok pagi aku harus mendapatkan hasil dari penyelidikanmu. Kalau sampai pagi belum ada kabar apapun, jangan harap liburan bulan madumu akan bahagia. Kata Kinan dengan mengancam. Oke baiklah. Besok pagi aku akan mengabarimu tuan muda manja. Ray, Kinan kembali berteriak. Bye, bye tuan muda. Ray melambaikan tangannya dengan gemulai melewati pintu. Tring, tring, bunyi bel apartemen. Windy berjalan ke arah pintu, dia sudah memasang senyuman lebarnya menyambut suaminya di depan pintu. Sayang, ucap Windy sambil memeluk Kinan di depan pintu. Mengapa tidak menghubungiku seharian? Tanya Kinan sambil berjalan duluan tidak seperti biasanya yang selalu merangkul Windy saat di depan pintu masuk. Kinan tidak memberikan senyumannya dan langsung menuju sofa di depan televisi. Aku seharian mengurus skripsiku sayang di kampus, bulan depan aku akan maju ujian. Aku pikir juga kamu sedang sibuk jadi aku tidak mau mengganggumu. Windy menyadarkan bahunya dengan manja di bahu Kinan. Kinan terlihat tidak senang sejak kedatangannya tadi. Kamu marah padaku? Atau sayang lapar? Atau aku ambilkan air minum dulu di dapur, aku sudah membuatkan makanan untukmu. Windy langsung berlari ke dapur dengan cepat melihat ekspresi Kinan yang memasang wajah kesal sejak tadi, mungkin dia lelah di kantor. Windy kembali berlari ke arah Kinan, dengan mempertahankan air di tangannya agar tidak tertumpah. Barusan lagi Windy melihat Kinan dengan wajah sekesal ini kepadanya. Ini air minumnya sayang. Windy memberikan air putih di gelas kaca kepada Kinan yang duduk bersandar di sofa sambil mengacak-acak dasinya agar terlepas dari kerak bajunya. Lain kali hubungi aku, walaupun hanya menanyakan kabar. Ucap Kinan dengan sedikit ketus. Iya sayang, maafkan aku. Windy masih menundukkan kepalanya di samping Kinan. Mana handphonemu? Kinan menatapnya dengan penuh tanda tanya. Akan aku ambilkan di dalam kamar. Windy kembali berlari masuk ke dalam kamar. Ini sayang. Windy memberikan handphonenya kepada Kinan. Ada apa dengannya? Tidak seperti biasanya dia seperti ini, gumam Windy dalam hatinya. Ini apa Windy? Tanya Kinan membuka isi pesan di handphonenya. Apa sayang? Windy melihat isi chatnya. Ternyata itu pesan chatnya bersama Aldo yang sedang membahas kemajuan skripsi mereka. Kamu selingkuh. Bentak Kinan dengan keras lalu membuang gelas kaca di tangannya hingga berserakah di lantai. Tidak sayang, aku hanya membahas skripsi, aku sudah punya kamu sayang, tidak mungkin aku selingkuh. Windy mengelus tangan Kinan dengan lembut berusaha meredam amarah suaminya. Kamu sama saja seperti ibumu. Ibu. Kata-kata Kinan membuat Windy tercengang, dia tidak tahu ibu mana yang Kinan maksud. Iya ibumu, wanita yang bertemu di mall itu adalah ibumu. Dia dulu pacar papiku tapi dia selingkuh dan hubungan mereka putus begitu saja. Aku tidak ingin kamu seperti dia, diam-diam menusuk dari belakang. Kata Kinan sinis kepada Windy. Windy berdiri dan melepaskan tangannya dari tangan Kinan. Kinan. Kamu tahu apa tentang hidupku? Kamu pikir aku serendah itu? Aku kira dengan menikahimu aku bisa menemukan orang yang benar sayang kepadaku, ternyata aku salah menilaimu selama ini.
Kamu sama saja seperti mereka yang telah membuangku dari kehidupan mereka. Aku tidak ingin terlahir seperti ini di dunia ini, aku juga ingin merasakan kebahagiaan seperti anak-anak di luar sana yang bisa bersama orang tua kandungnya dan hidup bahagia. Kamu sadar tidak kata-katamu itu menyakitkan perasaanku. Windy cukup keras berbicara membuat Kinan terdiam. Windy langsung berlari meninggalkan Kinan masuk ke dalam kamar dan menutup pintu dengan keras. Kinan akhirnya baru tersadar dia sudah terbawa emosi sampai menyakiti orang dia sayangi dengan kata-katanya. Dia mendekati pintu kamar mencoba membuka pintu ternyata Windy menguncinya dari dalam.